sembah kami pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami beri yang terbaik Tuhan. Kami menyembah-Mu Kami menyembah-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa yang terbaik bagi Tuhan, yang kudus dan berkenan, tubuh, jiwa dan rohku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Bawa kepada Tuhan, ku bawa kepadamu, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa yang terbaik, takkan pernah ku
takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembah. Ku persembahkan hidup bagimu. Ku persembahkan hidupku jadi persembahan yang hidup. Ku rindu menyenangkanmu, karena kau telah mati bagiku. Ku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, karena kau terlebih dulu jadi persembahan yang hapuskan dosaku Tuhan. Kini ku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup. Oh, karena kau terlebih dulu mempersembahkan
takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan. Yesusku, terimalah. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Sembah Kau, disembah Kau. Oh, ku datang padamu, menyembahmu Tuhan, dalam hadirat-Mu Kau ku cinta. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkan karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di
dan syukurku membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Bawa hidupku, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah. Bawa hati kami pada Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah. Bawa hidupku, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, oh kami Ratu, oh kami Ratu. Lebih dalam Kau ketenangan yang ku perlukan. Oh, Kau sukacita yang ku butuhkan. Bawaku lebih dalam lagi mengenal. Bawaku lebih erat lagi padamu. Bawaku erat di hadirat-Mu. Hatiku persembahan bagi-Mu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawaku Ratu, bawaku erat di
ku tenang, jiwaku tenang di hadirat-Mu. Amin. Hatiku aman dalam kasih-Mu, bawaku erat di hadirat-Mu. Hatiku persembahan bagi-Mu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Amin. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Ku membawa hatiku hanya Engkau di hidupku, Yesus. Kau terindah selamanya, ku membawa hidup. Pujian dari hati kami Tuhan, persembahan kami untuk-Mu Tuhan. Untuk Yesusku, selamanya ku membawa hatiku hanya Engkau
Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Amin. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang
percaya rencanamu terindah, pribadimu takkan pernah berubah. Ini iman kami padamu Tuhan. Oh, padamu Tuhan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah, tak mengapa, Kau di sampingku. Amin. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah, pribadimu takkan pernah berubah. Imanku pegang padamu Tuhan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah, pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang angkat tanganmu, angkat hatimu, katakan dengan percaya. Walaupun gunung tak berpindah, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Ini iman kami Tuhan. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah, pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya. Amin. Kau yang punya kuasa. Amin. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah, pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang
Raja damai, itu yang ku rindukan, ku pujikan. Kaulah kebenaranku, oh, ku sembah Kau, Allah kuasa, tiada seperti Kau. Angkat tanganmu, angkat hatimu, dengan segenap hati katakan, ku sembah Kau, ku sembah, ku sembah Kau, Allah kuasa, tiada seperti Kau. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Raja damai, itu yang ku rindukan, ku pujikan. Kaulah kebenaranku, ku sembah, ku sembah.
Karena di lembah kelam Engkau setia Tuhan. Karena di dalam lembah Engkau setia Tuhan. Di dalam badai kehidupan Engkau setia Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur, bersyukur Bapa Yesus, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, amin, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu, katakan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih-Mu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Amin, amin. Ini menjadi pengakuan setiap kami Tuhan di hadapan Tuhan malam hari ini. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami mau memilih untuk mengucap syukur. Kami mau memilih untuk memuji menyembah Tuhan. Kami mau memilih untuk berkata Tuhan Yesus baik dalam segala keadaan hidup kami. Dan kami mau bersyukur Tuhan, berterima kasih untuk apapun yang telah, yang sedang dan yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami tahu hidup kami ada dalam tangan Tuhan, hidup kami ada dalam rencana Tuhan. Dan kehadiran kami di tempat ini malam hari ini maupun mengikuti ibadah secara online, apapun yang menjadi keadaan hidup kami tahu kami bisa ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan kami mau berterima kasih, mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang bersyukur kepada Tuhan malam hari ini bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum Bapak Ibu Saudara duduk, boleh lihat dulu kiri kanannya, katakan Tuhan kita luar biasa baik. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Berjumpa kembali dalam 60 Minutes Worship malam hari ini Bapak Ibu Saudara dengan tema bersyukurlah. Kalau saya lihat ini wajah-wajahnya gak usah ditanya, ini wajah-wajah orang yang bersyukur semua nih. Aminnya kurang semangat. Semua ini wajah-wajah yang bersyukur banget nih sama Tuhan. Bersyukur karena segala sesuatu sedang baik Bapak Ibu Saudara. Ada gak situasi hidupnya lagi gak baik? Boleh angkat tangan? Oh banyak ya. Lebih dari ada gitu berarti ya. Tapi ini yang firman Tuhan katakan bahwa dalam segala musim hidup kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Dan ini yang menjadi tema bagi kita malam hari ini. Langsung aja kita baca firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ayat yang udah sangat biasa banget, apalagi dari sekolah minggu mungkin udah sering banget dengar ayat ini. Bahkan kalau nggak ditayangin pun pasti udah hafal semua nih wajah-wajah Alkitab semua nih, wajah-wajah impact people nih ya. Mari kita baca dalam hitungan yang ketiga dengan semangat. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi Bapak Ibu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab apa? Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari sekian banyak kehendak Tuhan dalam hidup kita, firman Tuhan mencatat bahwa satu dari sekian banyak kehendak Tuhan atau apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita adalah mengucap syukur.
Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, Tesalonika ini dicatat oleh hamba Tuhan yang luar biasa. Ada Paulus, Silwanus, dan Timotius. Mereka mencatat, dan kalau kita baca nanti dalam Alkitab kita masing-masing, 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 22, itu perikopnya itu berkata apa? Nasihat-nasihat. Nasihat itu berarti sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan. Yang setuju katakan amin. Dan hari ini yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu Saudara setiap kita yang mengikuti 60 Minutes Worship malam hari ini. Salah satu nasihat penting, sesuatu yang perlu kita perhatikan adalah ini yang firman Tuhan katakan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Kata mengucap syukur berarti apa? Berterima kasih. Respon kita kepada Tuhan lewat doa, pujian, penyembahan, ibadah kita kepada Tuhan, dan kehidupan kita sehari-hari. Mengucap syukur berkata terima kasih Tuhan dalam segala hal. Firman Tuhan gak berkata mengucap syukur ya ketika hidupmu baik-baik aja. Enggak. Mengucap syukur ya ketika jodohmu sudah datang. Buat yang lagi menantikan jodoh nih. Ada gak sih yang lagi cari-cari jodoh nih? Oh ada, curhat banget ya. Firman Tuhan gak berkata mengucap syukurlah ketika doamu terjadi. Mengucap syukurlah ketika sakitmu sudah sembuh. No. Tapi ini yang firman Tuhan katakan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, in every things, in all things. Selalu saya katakan firman Tuhan berkata in every seasons of life, seluruh musim hidup. Berarti apa Bapak Ibu Saudara? Ini yang Tuhan mau, kita mengucap syukur, kita berkata terpujilah Tuhan, bukan cuma ketika hidup kita baik-baik aja. Bukan cuma ketika segala sesuatu berjalan seperti apa yang kita mau, enggak. Tapi dalam keadaan yang tidak bisa kita kendalikan, dalam keadaan tidak seperti yang kita harapkan. Firman Tuhan juga mengajarkan kita ini yang Tuhan mau, tetap mengucap syukur. Karena kenyataannya Bapak Ibu Saudara, banyak banget orang-orang bisa berkata Tuhan Yesus baik ketika segala sesuatu sedang baik dalam hidup kita, betul? Gampang banget berkata, Tuhan Yesus baik banget ketika doanya terjadi. But what if, bagaimana seandainya apa yang kita minta gak terjadi? Bagaimana seandainya apa yang kita harapkan gak kejadian? Bisakah kita berkata Tuhan Yesus baik? Saya jadi teringat ada satu kisah, ini bukan kisah-kisah Indosiar, ini kisah nyata beneran ya. Ini cerita beneran teman saya Bapak Ibu, dia share di sosial media beberapa waktu lalu, cukup viral juga ya. Kenapa? Karena dia itu lagi di jalan tol, lalu ada kecelakaan di depannya, dia itu sangat hebat sekali. Dan dia berkata begini, ini Tuhan Yesus baik banget. Terpujilah Tuhan, kalau bukan karena kebaikan Tuhan, saya udah pasti mati. Karena dia tunjukin video, dia share video dan kronologi peristiwanya Bapak Ibu Saudara. Dia ceritain gak masuk akal, saya masih bisa hidup, harusnya saya udah kena. Tapi Tuhan Yesus baik. Perhatikan ya, dia berkata, tapi Tuhan Yesus baik, saya diluputkan. Wah banyak banget yang share postingannya dia, banyak banget yang komentar, wah God is good, Tuhan baik banget ya, semuanya komentar banyak banget Bapak Ibu. 1 minggu kemudian, kurang lebih 6 hari setelah itu, dia jatuh dari tangga di rumahnya dan kakinya patah. Lalu saya tanya, Kak apa kabar? Ya gini-gini aja Mike. Terus saya bercandain, gak mau di-share di sosial media Tuhan baik. Ya gak mungkin gue bilang Tuhan baik, kan lagi keadaan gak baik. Nah ini Bapak Ibu Saudara yang firman Tuhan mau mengucap syukur, memperkatakan segala kebaikan Tuhan, memuji menyembah Tuhan, gak tergantung sama situasi, gak tergantung sama keadaan Bapak Ibu Saudara. Walaupun kan budaya orang Indonesia apa-apa diuntungin, betul gak? Iya kan? Bukan mengucap syukur begitu yang firman Tuhan katakan. Karena ipar saya pernah kecelakaan Bapak Ibu, ini ipar saya seorang hamba Tuhan, kecelakaan jatuh dan emang cerita di Sumatera Utara setiap mobil yang jatuh di jurang itu gak akan ada yang selamat. Gitu ya, dan dia kecelakaan. Udah kecelakaan pun, udah parah pun, ini orang Indonesia, ini netizen. Komentarnya apa? Untung ya Pak Pendeta masih selamat. Udah jatuh nih contohnya, untung ya masih bisa hidup. Firman Tuhan berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. I know, ada banyak hal yang mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara ketika engkau memuji menyembah Tuhan. Ada banyak hal yang tidak terjadi seperti apa yang kita mau. Tapi yang Tuhan mau, tetaplah mengucap syukur. Tetaplah memuji Tuhan. Tetaplah menyembah Tuhan. Saya tahu hari ini Bapak Ibu Saudara hadir di 60 Minutes Worship. Bukan karena mau lihat orang, betul enggak? Tapi karena kita tahu saya mau mengucap syukur kepada Tuhan.
Dari sekian banyak yang hadir di sini maupun di rumah, di online, dimanapun kita mengikuti 60 Minutes Worship malam hari ini. Ada banyak hal yang terjadi, beda-beda perjuangan hidup kita Bapak Ibu Saudara. Beda-beda situasi, beda-beda hal yang kita sedang hadapi hari ini. Tapi ini yang firman Tuhan katakan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, mengucap syukur. Mengucap syukur itu memperkatakan segala kebaikan Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau orang yang mau mengucap syukur dalam segala hal, worship leader tuh gak usah capek-capek ngomong, mari angkat tangan. Bapak Ibu akan angkat tangan sendiri. Karena engkau tahu ini adalah respon yang terbaik yang bisa kau berikan sebagai tanda ucapan syukur kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Beberapa waktu lalu saya ditelepon dari kampung, saya orang kampung Bapak Ibu. Saya ditelepon dari kampung. Halo Mike, lagi ngapain? Saya lagi ada kegiatan. Terus gimana? Doain mama ya. Kenapa? Mama divonis dokter cancer. Dan stadiumnya cukup berat. Menurut dokter cukup telat gitu ya. Kalimat yang pertama keluar dari mulut saya adalah, terpujilah Tuhan, Tuhan Yesus baik. Bukan berarti saya senang mama saya cancer, no. Tapi saya tahu dalam segala hal ada Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Dalam segala situasi, baik atau enggak baik menurut kita, ada Tuhan yang pegang kendali Bapak Ibu Saudara. Inilah yang menjadi alasan untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, lewat firman Tuhan, dalam waktu yang singkat ini, biarkan ucapan syukur itu menjadi satu pilihan dan sikap hati kita yang tidak tergantung dengan kondisi dan situasi apapun. Hari ini hatimu disakiti orang, mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini orang lagi berbuat yang gak baik dalam hidupmu, mengucap syukur sama Tuhan. Hari ini situasi hidup lagi berat, mengucap syukur sama Tuhan. Hari ini segala sesuatu berjalan tidak seperti yang kita mau, mengucap syukur kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, ya ini kan yang ngomong Paulus, mungkin hidupnya fine-fine aja waktu itu. No. Firman Tuhan berkata dalam Kisah Para Rasul 16, seandainya hari ini Rasul Paulus ngomong di depan kita, dia akan berkata, well I've been there, saya udah ngalamin itu. Kenapa? Dalam Kisah Para Rasul 16 nanti bisa baca di rumah Bapak Ibu. Ayat 25 kalau gak salah. Firman Tuhan katakan begini, kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas mereka menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Tahukah apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara ketika cerita ini berlangsung? Paulus dan Silas sedang dipenjara. Bukan cuma dipenjara Bapak Ibu. Mereka ini sedang melayani waktu itu. Singkat cerita mereka difitnah, lalu mereka dipenjara. Sebelum dipenjara, mereka ini disiksa dulu. Mereka dihajar habis-habisan, ditonjok mungkin, berdarah-darah bengkak, semuanya dalam keadaan gak baik. Harusnya mereka bisa marah sama Tuhan, betul nggak? Ini gimana sih Tuhan? Kan udah melayani Tuhan. Ini gimana sih Tuhan? Tiap minggu ikut 60 Minutes Worship loh Tuhan. Tapi kok masih gini-gini aja? Paulus dan Silas, ini yang firman Tuhan katakan. Tetapi kira-kira tengah malam, orang lagi asik tidur. Mereka memilih untuk memuji, menyembah Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal. Dan apa yang terjadi saudara? Firman Tuhan katakan begini. Dan seketika itu juga terlepaslah belenggu mereka. Saya tahu sesuatu yang dahsyat terjadi saat kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sesuatu yang ajaib terjadi saat kita memuji menyembah Tuhan malam hari ini. Kalaupun hari ini doamu gak terjadi, tetap beribadah kepada Tuhan. Kalaupun hari ini masalahmu belum selesai, tetap beribadah kepada Tuhan. Kalaupun hari ini sakitmu gak sembuh, tetap beribadah kepada Tuhan. Coba lihat kiri kanan saudara. Ingat wajah itu ya. Pastikan minggu depan dia ada di sana juga. Coba salam kiri kanan saudara, katakan mengucap syukur sama Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Apapun situasi hidup kita hari ini, mari kita mau memilih, memutuskan untuk mengucap syukur dan berkata Tuhan Yesus baik in every situation. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Mari sembah Tuhan. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu
sorak-sorak kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang lebih luar biasa lagi buat Tuhan kita. Sama-sama serukan Yesus baik. Yesus baik. Yesus baik selamanya. Inilah yang menjadi pilihan kami. Inilah yang menjadi respon setiap kami Tuhan. Kami mau belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Tidak hanya dalam keadaan baik-baik saja. Dalam keadaan tidak baik pun kami mau tetap berkata, terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus baik. Kami tahu sesuatu yang ajaib dan dahsyat terjadi saat kami memuji, menyembah Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Dan untuk setiap tangan-tangan yang terangkat malam hari ini Tuhan, di tempat ini, di rumah, dimanapun kami sedang mengikuti 60 minutes worship malam hari ini. Kami mengangkat tangan kami sebagai tanda, kami mau bersyukur kepada Tuhan. Kami mau berkata, terima kasih Tuhan, untuk apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami tahu kami tidak pernah sendiri. Kami tahu ada Tuhan yang pegang kendali. Kami tahu ada Tuhan yang jauh lebih tahu untuk melakukan yang terbaik. Lebih dari apa yang dapat kami pikirkan di hidup kami. Untuk itulah kami mau bersyukur. Kami mau berkata Tuhan Yesus baik. Kami mau perkatakan segala kebaikan Tuhan. Kami perkatakan semua kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa setiap kami anak-anak Tuhan. Kami yang lemah Tuhan kuatkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berputus asa, beban berat diberikan kelegaan, pengharapan. Bahkan setiap kami dalam kekhawatiran, ketakutan hari ini Tuhan berikan damai sejahtera atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi kami mau tetap memuji Tuhan. Kami mau tetap beribadah kepada Tuhan. Karena ucapan syukur kami tidak tergantung dengan kondisi dan situasi apapun. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami tahu ada Tuhan yang menyertai. Dan sebelum kembali pulang dari tempat ini, kami rindu menerima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang mau bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal, angkatlah kedua tanganmu dan percaya, aminkan digenapi firman Tuhan ini atas setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Impact People, pulanglah, kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan dari Roh Kudus yang akan menyertai kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang mau bersyukur dalam segala hal, malam hari ini bersama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih telah mengikuti 60 Minutes Worship. Sampai berjumpa dalam 60 Minutes Worship yang akan datang. God bless you. Berapa yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Sekali lagi tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita yang luar biasa. Dan malam hari ini saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan, persepuluhan maupun donasi untuk Yayasan Tangan Pengharapan dan juga Impact Community Indonesia. Bisa melalui transfer ke nomor rekening maupun scan barcode yang ada di layar. Dan juga bisa melalui mesin EDC yang ada di infodesk depan. Jika ingin memberikan secara tunai, Bapak Ibu Saudara dapat memasukkannya ke dalam amplop persembahan. Dan jangan lupa untuk dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di depan. Dan kami juga menyediakan wifi dengan nama Ici Persembahan tanpa memerlukan password bagi Bapak Ibu Saudara yang mengalami gangguan internet. Dan mari bergabung dalam ibadah raya kenaikan Tuhan Yesus besok hari Kamis 29 Mei 2025. Ibadah secara onsite pada pukul 8, 10, 12, 15, 17 dan juga 19. Dan secara online pada pukul 10 dan juga 19 waktu Indonesia Barat yang akan dilayani oleh Pastor Yohanes Kristianus dan juga Pastor Henny Kristianus. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara hadir mengajak orang-orang yang terkasih maupun saudara-saudara yang terkasih. Dan kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam seminar prophetik yang berjudul School of Prophetic Training yang akan disampaikan oleh Pastor Catherine dari Harmony Church New Zealand. Kegiatan ini dilaksanakan secara onsite pada hari Sabtu 31 Mei pukul 8.30 sampai 13.30 di Gereja Impact Community Indonesia MOI lantai P3. Jadi segera daftarkan diri Anda dengan berdonasi sesuai dengan kerinduan hati Anda. Segera scan barcode yang tersedia atau menghubungi nomor yang tertera di layar.
Dan bagi Anda yang memiliki luka terkait relasi, ikuti kegiatan Retreat Healing dengan tema New Journey, Healing Your Body, Mind, and Soul. Kegiatan akan dilaksanakan selama 3 hari 2 malam pada tanggal 26 sampai 28 Juni 2025 di Via Renata Puncak dengan pembicara Pastor Henny Christianus, Pastor Charlotte Priyatna, Pastor Yohanes Sunardi, Pastor Ilyana Widodo. Dan daftarkan diri Anda dengan cara scan barcode yang tersedia ataupun mengunjungi infodesk di gereja depan. Harga spesial early bird akan segera berakhir pada tanggal 31 Mei dengan harga 2 juta rupiah dan harga akan kembali normal menjadi 2.250.000 per tanggal 1 Juni. Mari belajar dan bertumbuh bersama kami dalam Worship Conference 2025 dengan tema Level Up. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu 26 Juli pada pukul 9 hingga 15 waktu Indonesia Barat di Gereja ICI Moi lantai P3. Dapatkan tiket masuk dengan harga early bird hanya senilai Rp100.000, khusus hanya untuk 100 pendaftar pertama. Dan harga normal sebesar Rp150.000 sudah termasuk konsumsi. Jadi segera daftarkan diri Bapak Ibu dengan cara scan barcode yang ada di layar atau hubungi nomor yang tertera. Demikian pengumuman pada hari ini, sampai jumpa di 60 Minute berikutnya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.